Karena itu ada satu pepatah Arab yang mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada lisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Gelombang Santri dimanapun kalian berada, semoga kalian semua tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan di dalam segala urusan yang ada di kehidupan ini. Sahabat Gelombang Santri yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas bagaimana seorang santri dakwah di era digital dan bagaimana bahayanya kalau kita tidak bisa menggunakan media sosial ini dengan tidak semestinya. Maka tema pada episode yang kedua ini saya mengangkat tema pentingnya menjaga lisan dan tulisan. Kenapa saya menyambungkan antara lisan dan tulisan? Karena kedua hal ini ada kesinambungan, ada keterkaitan. Kemarin saya sudah bilang kalau kita ini sedang hidup di dunia nyata dan di dunia maya. Maka kalau kita bisa bicara melalui lisan di dunia nyata, maka kita juga bisa berbicara melalui tulisan di media sosial. Maka dari itu saya memilih diksi kedua ini karena memiliki kesamaan. Di antara semua anggota badan kita ini, yang paling krusial adalah lisan. Sebab lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan kemanfaatan, namun sekaligus kemandaratan yang besar jika seseorang itu tidak bisa menggunakannya dengan benar. Oleh karena itu ada satu pepatah Arab yang mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Kalau seseorang itu bisa menjaga lisannya dengan baik, maka seseorang itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena lisan ini ibarat ujung tombak, diibaratkan ujung tombak di dalam semua organ tubuh kita. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa terwujud atau terrealisasikan melalui lisan. Karena lisanlah yang menjabarkan apa yang ada di pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa memahami seseorang, tidak bisa memahami argumen seseorang, pemikiran seseorang tanpa melalui lisan. Itu kalau kita memahaminya di dalam konteks dunia nyata. Tetapi pada era saat ini, semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat ini, tentu lisan tidak hanya sebatas yang dohir di dalam tubuh kita, tetapi juga lisan bisa dimaknai sebagai tulisan atau
sesuatu yang kita narasikan di media sosial, sesuatu yang kita tuliskan di media sosial itu juga sebagai lisan kita. Maka kembali di awal tadi, pentingnya untuk menuliskan sesuatu yang baik-baik di dalam media sosial, karena melalui lisan ini seseorang bisa merepresentasikan, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Saking krusialnya Islam ini bahkan memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik atau diam saja. Kemarin saya sudah menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, mending diam saja. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan hadis terkait lisan ini. Kalau kita cermati bersama, kalau kita telaah bersama, pada hakikatnya, pada sesungguhnya kita secara mandiri, secara tidak langsung, secara tersirat sudah diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana tips-tips untuk menjaga lisan. Mengacu pada hadis yang tadi, hadis yang kemarin sudah saya sampaikan, kenapa Rasulullah SAW mendahulukan perkara keimanan sebelum beliau mengingatkan kita untuk selalu mengucapkan ucapan yang baik atau tentang terkait menjaga lisan. Kenapa lebih dulu diutamakan atau dikaitkan dengan perkara iman dan hari akhir? Karena seseorang itu bisa kita lihat tingkat keimanannya dilihat dari lisannya. Kalau lisannya itu mengucapkan sesuatu yang baik, selalu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kemanfaatan bagi banyak orang, maka seseorang itu bisa jadi imannya lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau kita mengukur seseorang itu tingkat keimanannya lemah, maka dilihat dari lisannya. Kalau lisannya itu berbicaranya selalu kotor, sering menggunjing orang, ya sering menghibah, sering memfitnah atau namimah, saling mengadu domba antara yang lain, maka sudah pasti tingkat keimanan seseorang itu masih rendah. Karena apa? Sesuatu yang kita ucapkan itu tidak jauh dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, dan sesuatu yang kita pikirkan itu tidak jauh dari sesuatu apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Kalau kita mengimani Allah dan hari akhir, maka kita sudah seharusnya menjaga lisan. Karena apa? Kita selalu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menjaga diri kita, selalu ada di samping kita. Maka kita tidak berani mengucapkan sesuatu yang jelek-jelek, sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Dan kita percaya besok atau kelak akan dipertanggungjawabkan segala ucapan, segala tindakan kita bakal diberi pertanggungjawabkan. Maka
kita tidak berani mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan mengajak kalian semua untuk selalu berhati-hati, untuk selalu menjaga diri dari mengucapkan omongan, mengucapkan sesuatu yang menimbulkan keresahan, menimbulkan kemadharatan bagi diri kita pribadi maupun terhadap orang lain. Kembali kepada topik yang awal tadi, karena konteksnya ini adalah di era digital, era media sosial, maka kita tarik benang merahnya bagaimana kita menjaga lisan di dunia nyata, begitu juga kita harus menjaga lisan di dunia maya. Dengan cara apa? Ya tadi, kita jangan sampai mengomentari sesuatu atau menyinggung orang lain secara sengaja ataupun menggunjing di media sosial, membuli seseorang di media sosial atau saling menjatuhkan dengan komentar-komentar kita yang jelek-jelek, komentar-komentar kita yang tidak semestinya diucapkan melalui media sosial. Maka kasus-kasus seperti kemarin yang sudah saya sampaikan itu, di antara sebab yang paling besar adalah orang-orang yang bertikai, orang-orang yang berselisih, orang-orang yang mengadu domba, memfitnah sana sini, membuat opini, isu-isu yang kurang tahu kebenarannya seperti apa. Itu saya kira tingkat keimanannya masih lemah, masih kurang. Sebab apa? Dia melakukan suatu tindakan, tidak bisa menjaga jari-jarinya dari mengomentari, dari menuliskan sesuatu yang banyak menimbulkan kemadharatan. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama saling mengingatkan untuk sesuatu hal yang menjadi kebaikan dan keselamatan kita semua. Mari senantiasa untuk selalu ingat dalam menjaga lisan kita masing-masing. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa menjaga lisannya, menjadi orang yang bisa mengucapkan sesuatu yang baik, bisa menggunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan lisan ini dengan berzikir kepada Allah, untuk mengingat, untuk mengucapkan asma-asma Allah, agar kemudian kita diberi keselamatan baik di dalam hidup di dunia sampai nanti kita kelak akan hidup di akhirat. Maka sahabat gelombang santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam hal kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang paham dalam penjelasan episode yang kedua ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.